aku, sayangi aku, kasihi aku. Itulah kenapa imam ketika membaca ayat, dia tidak katakan Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz waktu baca muntaqim kok ngeliat di atas? Itu tulisannya Al-Muntaqim. Allah yang maha membalas. Bayangkan ada pezina, perampok, pembunuh mau tobat, dia buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha membalas, nggak jadi dia tobat. Tapi begitu dia buka Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, kamu masuk surga bukan karena amalmu, kamu masuk surga bukan karena sholatmu, kamu masuk surga bukan karena puasamu, kamu masuk surga bukan karena haji, zikir, dan hatam Qur'anmu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa iyataghammadani Allahu birahmatih, masuk surga karena rahmat Allah. Kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita haji, kita hatam Quran, kita maulid, itu karena ingin dapat rahmat Allah. Tapi jangan dipelintir ceramah ini, besok pagi disuruh sholat, kamu nggak sholat, kita masuk surga bukan karena sholat kita. Justru dengan sholat itu kita dapat rahmat Allah. Dengan puasa kita dapat kasih sayang Allah, karena merasakan lapar, setelah lapar muncul rasa kasih sayang, berbagi zakat fitrah pada fakir miskin. Itulah sebab turunnya rahmat Allah. Menyambung silaturahim, turun rahmat Allah. Yang kita lakukan malam ini bukan mau menebus surga, tapi karena ingin dapat rahmat, cinta, kasih sayang Allah. Mudah-mudahan pulang dari majelis ilmu ini kita makin sayang dengan hamba Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz, hamba Allah yang paling dekat dengan saya adalah istri. Maka sejak mendengar ceramah Ustadz, saya makin sayang dengan istri. Istri siapa? Jangan bilang istri orang lain, nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menebarkan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semesta alam mendapatkan rahmatnya. Masuk masjid minta rahmat, tapi begitu keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, bukakan aku pintu rezeki. Kenapa waktu keluar masjid minta pintu rezeki? Doa itu paling tepat, paling pas dibacakan di Masjid Al-Ikhlas Pasar Sari Mulia. Kenapa? Karena memang begitu keluar masjid langsung masuk toko jualan. Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezekimu. Selesai sholat langsung keluar masjid, masuk toko, buka barang dagangan, berikan aku pintu rezekimu. Sesuailah dengan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Orang berislam bukan meninggalkan dunia. Ini sekarang banyak bisnismen, usahawan, UMKM, pejabat, setelah dia taubat, hijrah, ngaji, meninggalkan dunia. Pak Haji, toko yang kemarin di Pasar Sari Mulia Kapuas itu sudah saya tinggalkan Pak Ustaz. Itu saja melalaikan saya dari Allah. Saya nunggu mati aja Pak Ustaz. Sudah berapa lama? Sudah 20 tahun, nggak mati-mati. Umat Islam kalau dia meninggalkan bisnis, bisnis akan diambil orang lain. Umat Islam kalau dia meninggalkan nuklir, nuklir akan diambil oleh Israel. Umat Islam kalau dia meninggalkan kekuasaan, kekuasaan akan diambil oleh ateis, komunis, agnostik. Umat Islam mesti berkuasa, umat Islam mesti hebat, umat Islam mesti kaya. Alhamdulillah, ini jamaah yang ada di sekitar Masjid Al-Ikhlas Pasar Sari Mulia ini adalah jamaahnya kaya-kaya. Ustaz Somad tahu dari mana? Pagarnya emas keliling. Bayangkan. Di mana-mana orang cuman pakai emas, cincin paling-paling 2 gram, 3 gram, anting, rantai. Tapi di sini
malah ibu-ibunya nggak pakai emas, justru pagarnya yang emas. Dan uniknya masjid ini, walaupun pagarnya emas, tapi aman, tidak ada pencuri. Ustaz tahu dari mana? Pintu jendelanya nggak pakai jeruji besi. Luar biasa. Ini seperti acara walimah nikah ini malam. Mudah-mudahan yang belum jodoh ketemu jodoh pulang dari sini. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat, syarat salat mesti menutup aurat. Menutup aurat pakai kain dari ujung lutut sampai ke pusar. Dari pusar ke lutut ditutup pakai kain. Kainnya mesti dibeli. Maka salat juga syaratnya dengan uang. Puasa, sumu berpuasalah kamu, tapi syarat berpuasa sunnat hukumnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu melaksanakan puasa, tasahharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah. Niatnya rukun, tapi afdal bagus makan sahur. Kalau tidak mau makan nasi, ini banyak ibu-ibu waktu sahur nggak mau makan nasi. Kenapa? Diet karbo. Jur'atan minal ma, seteguk air gula, biar supaya punya tenaga, jangan sampai lemas. Air madu, teh manis, kopi susu, madu, mesti dibeli dengan uang. Tempat sholat masjid, dari mulai lantainya, karpetnya, dindingnya, atapnya, kosennya, kubahnya, ini masjid luar biasa, dekat ke langit. Lampunya semuanya bagus. Kepada seluruh pengurus masjid yang ada di Kabupaten Kapuas, kalau datang ke masjid di Pasar Sari Mulia, perhatikan masjid ini. Dari mulai kipas anginnya, AC-nya, sound systemnya, tiru. Masjid ini bagus untuk ditiru modelnya, apalagi sound systemnya. 80% masjid itu pengaruh sound system. Bukan kata saya, kata Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia. Azan pakai sound system. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sekarang banyak suaranya bagus, begitu masuk ke sound system jadi serak. Allah. Bukan karena orangnya, sound systemnya memang rusak. Imam juga pakai sound system. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya sebetulnya nggak bagus, tapi karena sound systemnya mantap. Baca burdah, baca simtud durar, baca maulid habsyi, suara anak-anak muda kita luar biasa karena sound system. Khotib Jumat, berapa banyak laki-laki yang nggak pernah ke masjid, nggak benar ceramah, nggak pernah dengar pengajian, nggak pernah datang maulid, tapi pas sholat Jumat dia datang karena takut, hatinya terkunci. Man tarakal jumu'ata thalatha marratin, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan karena menyepelekan sholat Jumat, tabah di pintu hatinya. Laknat bukan miskin, laknat bukan susah, laknat bukan sakit. Laknat adalah ketika hati terkunci. Bapak ibu adik-adik hafal semua ayatnya. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Kalau sudah hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat kajian nggak bisa masuk, wa ala absarihim, matanya buta tidak lagi melihat hidayah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita, suami, istri, saudara, jiran, tetangga, sahabat kita, untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat nasuha insyaallah. Amin ya rabbal. Maka pesan-pesan ini sampai melalui khutbah Jumat. Bayangkan kalau khotibnya berapi-api tapi suaranya nggak sampai ke jamaah. Khotibnya sedang cerita tentang Palestina, Hitler, Israel, nuklir. Selesai sholat Jumat ditanya orang, kau dengar tadi kata? Enggak. Oh pun enggak. Terus kok semangat? Ya aku semangat karena suaranya putus-putus. Jadi sound system ini pengaruhnya luar biasa. Begitu juga kadang di beberapa masjid itu tidak terdengar suara
Karena kipas anginnya terlalu bising, pakai air. Alhamdulillah kipas angin ada, tapi tidak terlalu membising dan memekakkan telinga. Lalu kenapa masjid ini bisa adem ayem, tentram, tenang? Karena AC-nya banyak, AC, tapi kelihatannya AC-nya mati. AC-nya hidup Pak Ustadz, di atas pun juga pakai AC, cuman karena memang kita ini lagi membludak, ini over capacity, tidak sesuai daya tampung lagi. Ini kalau sholat maghrib, sholat subuh, yang urutan shopnya memang sesuai, ini AC-nya ini keluar dari sini beku. Tapi karena kita ramai malam ini jadi contoh model bagi masjid-masjid lain. Mudah-mudahan masjid-masjid musola juga bisa meniru Masjid Al-Ikhlas Pasar Sari Mulia ini, insya Allah. Tidak heran kenapa masjidnya bagus, karena terletak di sekeliling pasar, kanan pasar, kiri pasar. Ustaz tahu dari mana? Kan sudah dijelaskan tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ayah namanya Abdullah. Abdullah itu meninggal ketika Nabi sedang di dalam rahim Sayyidatuna Aminah, umur kandungan 2 bulan. Disebutkan dalam syair Al-Barzanji. Pertanyaannya, Abdullah waktu itu pergi kemana? Jawabannya, kalau saya nanya dalam ceramah gak usah dijawab, karena itu biasanya saya jawab sendiri. Nabi meninggal umur berapa? Ayahnya meninggal umur berapa? Nabi dalam kandungan 2 bulan. Ayahnya waktu itu pergi kemana? Ayahnya pergi berdagang ke Yasrib, yang kemudian nama Yasrib berubah. Yasrib artinya tanah mati, tanah tandus, banyak penyakit, banyak hewan berbisa. Dirubah Nabi namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang. Saya sudah ceramah dari Sabang sampai Papua, Sorong, Raja Ampat, Fak-Fak, Kaimana. Tapi satu-satunya kota yang mendekati Al-Madinah Al-Munawwarah adalah Kapuas. Loh, maksudnya tunggu jangan tunggu. Maksudnya Pak Ustadz, kok mendekati? Apa maksudnya mendekati? Kalau Madinah itu kan Al-Madinah Al-Munawwarah, Kapuas bersinar. Al-Munawwarah itu kan bersinar artinya. Nanti kalau ada yang nanya, ini kenapa ini Kapuas ini bersinar? Ini meniru Madinah. Loh, apa hubungannya? Madinah Al-Munawwarah. Munawwarah itu artinya bersinar. Oh, enggak bersinar. Munawwarah itu bercahaya. Ya, cahaya itu kan sinar. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kami nggak pakai bahasa Arab. Tapi kalau datang tamu-tamu dari Arab, datang tamu dari Irak, dari Kuwait nanti, ahlan wa sahlan fi Madinati Kapuas Al-Munawwarah. Dia heran, loh kok Al-Munawwarah bersinar, menyala abangku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Tuhan membuat pagar jangan di tengah malam. Kalau sudah namanya bersinar, berarti lampunya nggak boleh padam. Jangan sampai pemadaman bergilir, soalnya nggak sesuai. Masa bersinar gelap? Kita doakan supaya menyala terus sampai hari kiamat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari mulai sholatnya pakai duit, puasanya pakai duit, zakat apalagi. Mustahil orang berzakat kalau tidak punya duit. Kapan orang bayar zakat? Kalau dia punya 20 keping duit logam emas, namanya dinar. Kalau duit logamnya perak, namanya dirham. Kalau duit logamnya emas, namanya dinar. Nggak ada uang kertas. Uang kertas nggak ada zaman Nabi. Yang ada duit perak dengan duit emas. 1 keping uang dinar beratnya 4,25 gram emas. Jadi zaman itu siapa yang punya 1 keping uang dinar, itu berarti 4,25 gram.
Kira-kira zaman sekarang kalau 4,25 gram emas 24 karat itu berapa Pak Ustadz? 1 gram emas itu katanya harga emas sudah naik. Kalau mau tahu pastinya tanya jamaah yang ada di atas ini. Mereka yang paling update harga emas. 1 gram emas kemarin mencapai 2 juta. Tapi karena kita udah teman lama, ya udahlah 1,5 aja. Jadi kalau 4 gram, 25 berarti 3 juta, sekian. Biar mudah kita ngitungnya. Kok 3 juta Pak Ustadz? 1,5, 3 juta. 1,5, 4 juta. Tambah 25 gram lagi, berarti 5 juta. 1 kepingnya berarti 5 juta. Lalu kemudian ada doa 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini namanya doa 1000 dinar. 1 keping dinar 4,25 gram, 5 juta rupiah. Jadi kalau 1000 dinar 5.000 tambah kali 1000. Jadi berapa itu? Banyak. 5.000 kali 1000 berarti 5 miliar. Jadi doa 1000 dinar artinya doa 5 miliar kalau harga emas nggak naik. Kalau naik bisa mencapai lebih banyak lagi daripada itu. Maka dalam Islam orang bayar zakat kalau dia punya 20 keping. Itulah standar 85 gram. Dari mana datang gram? Zaman Nabi nggak ada gram, zaman Nabi nggak ada kilogram, zaman Nabi nggak ada ons. Kenapa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan 85 gram? 85 gram itu dari mana? Kalau 1 keping 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. Siapa yang punya uang 85 gram emas, walaupun dia PNS, BUMN, pegawai, jangan hitung gajinya saja, tapi hitung total pendapatan kolektif. Gaji, uang tunjangan, SPPD, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sundul, uang sepak, semuanya ditotal lalu dikeluarkan zakat. Jadi kalau bapak, ibu, abang, kakak, adik punya uang 100 juta, ini kalau dilihat dari senyumnya, dari wajahnya, ini minimal tabungannya ini masing-masing 100 juta. Ini paling sedikit. Tapi dari bunyi aminnya kayaknya nggak yakin. Minimal 100 juta, amin. Jadi kalau satu orang tabungannya 100 juta, zakatnya 2,5%. Berarti satu orang mengeluarkan zakat sama dengan, memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. 100 juta keluar zakat 2,5%, berarti 2,5 juta. Jamaah yang hadir malam ini 50.000 orang. 50.000 orang kali 2,5 juta. Meledak itu handphone ngitungnya. Bayangkan berapa fakir miskin yang tertolong, berapa anak yatim yang bisa terbantu, berapa orang susah panti jompo yang bisa dibiayai. Begitu banyak. Siapa yang berzakat kalau bukan orang yang kaya? Kita doakan orang yang mewakafkan tanah Masjid Al-Ikhlas, orang yang membangun dari kubah, kosen, pintu, semuanya mendapatkan berkah amal jariah. Kalau masih hidup rezekinya berlimpah. Kalau sudah meninggal dunia, mengalir ke kuburnya menjadi salah satu dari taman-taman surga, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak mau selesai tausiah ini semua jamaah Pasar Sari Mulia malah kehilangan semangat. Kenapa pedagang-pedagang di Pasar Sari Mulia Kapuas itu nggak semangat lagi? Iya, gara-gara Ustaz kemarin ceramah bawaannya mau mati aja. Saya mau setelah ini pedagangnya makin semangat. Setuju? Untuk apa kita semangat Pak Ustaz? Kita semua kan akan mati. Ruko tinggal, uang tinggal, rumah tinggal. Memangnya ada pedagang Sari Mulia yang ninggal bawa ruko? Enggak ada, semuanya tinggal.
tapi dengan uang dia bisa bangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah tempatnya satu tempat di surga. Mudah-mudahan anak-anak kita yang muda-muda ini nanti sebelum meninggal sempat bangun masjid untuk almarhum ayah dan almarhumah ibunya. Ibu mau nggak anak ibu nanti bangunkan masjid untuk ibu? Ibu melahirkan, menyusukan, mengandung 9 bulan 10 hari. Apa yang mereka balaskan untuk ibu? Memangnya ibu puas kalau mereka datang dan berkata, aku sudah lulus S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S bandung. Aku sudah lulus CPNS, Bu. Kebahagiaan ibu adalah ketika anak ibu membangunkan masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, doa, tahajud, qabliyah, ba'diyah, mengalir pahalanya ke makam, ke kubur ibu semua sampai hari kiamat. Mudah-mudahan anak-anak ibu, anak-anak yang kaya-kaya semua, insya Allah. Semangat semua mereka berdoa. Anak saya memang nggak kaya Pak Ustadz, tapi mantu saya kaya, mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW punya ayah namanya Abdullah. Abdullah meninggal dalam perjalanan dagang. Lalu kemudian turun ayat riba. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan makan riba. Ketika turun ayat riba, riba pertama yang diharamkan adalah riba Abbas. Abbas itu siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Dia adalah anak Abdul Muttalib, saudara kandung Abdullah, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya meninggal dalam perjalanan dagang. Pamannya meminjamkan uang kreditur, dan ketika turun ayat riba, riba pertama yang diharamkan adalah riba Abbas. Nabi Muhammad punya ayah Abdullah, Abdullah punya ayah Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya ayah Hashim, Hashim punya ayah Abdi Manaf, Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay. Ingat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Muhammad SAW punya ayah namanya Abdullah, Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim, Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf, Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay membangun rumah besar. Rumah itu bernama Darun Nadwah. Dar, rumah, Nadwah, tempat ngumpul semua kepala-kepala suku ngumpul di Darun Nadwah. Ternyata orang kaya Makkah yang bangunkan rumah, ngasih makan minum, tamu-tamu dikasih gratis. Pedagang sukses bernama siapa tadi namanya? Abdi Manaf, moyang yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi punya saudara, Nabi punya paman, saudara ayahnya, namanya Abu Talib. Abu Talib bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Banyak sekali anak Abdul Muttalib, 10. Makanya dia bernazar, nanti kalau saya punya anak laki-laki 10, salah satunya akan saya sembelih. Diundi, jatuh nama Abdullah. Abdullah tidak jadi disembelih, ditebus dengan kambing. Makanya Nabi Muhammad disitu disebut dengan Ibnu Dzabihaini, anak dari 2 orang yang hampir disembelih. Yang pertama hampir disembelih adalah Ismail, yang kedua hampir disembelih adalah Abdullah. Begitulah dia anak dari orang-orang hebat, orang-orang kaya. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW membawa barang dagangan. Nabi punya paman namanya Abu Talib. Abu Talib membawa barang dagangan bersama keponakannya, anak saudaranya, anak yatim yang nggak punya ayah, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena panas, mereka bernaung di bawah atap tempat ibadah. Di dalamnya ada pendeta namanya Bahira. Pendeta Bahira membuka pintu. Pendeta Bahira tidak pernah keluar dari tempat ibadah. Dia hanya beribadah di dalam. Makanan diantar, pakaian diantar. Tapi hari itu dia buka pintu karena dia melihat ada 2 orang. Dan Bahira bertanya kepada Abu Talib, "Who is this?" Itu terjemahan film Inggris. "Man hadha?" Siapa ini? Lalu Abu Talib menjawab, "Ibni, this is my son." Ini anak saya, kata dia. Kita biasa, saya kalau bawa ponakan saya ditanya orang, "Ini siapa Ustaz?" "Ini anak saya." Kita mengatakan ponakan kita, anak kita, itu biasa, bukan bohong. Maka Abu Talib mengatakan, "Ini anak saya." Karena kalau dia jawab, "Ini adalah keponakan saya, anak saudara saya yang sudah meninggal ketika dia 2 bulan." Kan panjang ceritanya. Lalu dia bilang, "Ini anak saya." Lalu apa kata pendeta Bahira? "Kalau memang benar ucapanmu, berarti kau bohong." Kenapa? Karena anak ini adalah anak yatim. Bapaknya sudah meninggal ketika dia berada di dalam rahim ibunya. Abu Talib heran, "Kamu tahu dari mana?" "Karena dari buku kitab suci yang kami baca, Nabi akhir zaman akan turun, dan salah satu tandanya kalau dia berjalan ada awan yang menaunginya di atas." Itu makanya di atas bapaknya ada awan. Dan ada tanda yang kedua, pohon kayu bersimpuh sujud kepadanya. Dan ada tanda yang ketiga, batu-batu bersujud kepadanya. Dan aku melihat tanda itu ada pada anak ini. Apa kata Abu Talib? "Memang betul, ini anak saudara saya. Ayahnya sudah meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan." Maka kata Bahira, "Jangan bawa dia ke negeri Syam, karena di sana banyak Yahudi. Nanti Yahudi akan membunuh dia. Karena mereka menantikan Nabi terakhir keturunan dari Sarah, dari Ishak. Sedangkan yang ini adalah keturunan dari Ismail, anak Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihi salam." Maka Abu Talib membatalkan perjalanannya ke negeri Syam. Syam itu sekarang 4 negara: Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Dibawa pulang ke kota Makkah, tidak jadi berdagang. Pamannya pedagang, ayahnya pedagang, kakeknya pedagang, buyutnya pedagang. Lalu bagaimana pertemuan dia dengan istrinya Khadijah? Nabi membawa barang dagangan. Yang punya barang-barang dagangan ini seorang perempuan kaya, namanya Khadijah. Yang membawa barang dagangan silakan. Siapa yang mau bawa, nanti bagi hasil. Namanya mudharabah, bagi hasil. Tapi Khadijah heran, kenapa setiap barang ini dibawa orang lain biasa, tapi kalau yang bawa anak muda ini habis, laku keras, nggak ada yang bersisa. Akhirnya Khadijah bertanya, "Mana anak muda yang menjual barang dagangan ini? Saya mau ketemu. Bagaimana bentuk rupa wajahnya? Kenapa barang dagangannya laku keras?" Ternyata begitu Sayyidatuna Khadijah melihat dari jauh, kalau mau dibuatkan soundtrack film pendeknya, mana tahu adik-adik ada yang bisa buat film pendek. Tapi wajah Nabi tidak boleh dibentuk. Sekarang kita baru tahu kenapa wajah Nabi tidak boleh diperlihatkan. Ketika keluar film The Messenger, utusan Allah, Nabi hanya diperlihatkan cahaya saja. Dulu orang heran, kenapa wajah Nabi nggak boleh diperlihatkan? Sekarang tahu alasannya. Kenapa wajah Nabi nggak boleh diperlihatkan? Seandainya wajah Nabi Muhammad diperlihatkan dalam bentuk patung, diperlihatkan dalam bentuk lukisan, pasti sudah keluar AI-nya sekarang. Allah Maha Kuasa, ulama hebat. Wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diserupakan dengan apapun. Dia adalah cahaya di atas kehebatan, kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa yang terjadi? Lalu kemudian Nabi bertemu dengan istrinya Khadijah.
Itu juga karena hubungan dagang, bisnis, usaha. Jadi kalau ada orang Islam hari ini tidak mau berdagang, tidak mau berusaha, tidak mau berbisnis, akhirnya umat Islam jatuh lemah. Maka kenapa Ustadz malam ini mengkaji tentang masalah dagang bisnis? Orang masjid kita di pasar. Kalau masjid kita di pasar, kita kaji ini supaya masyarakat kita. Tapi jangan gara-gara pasar lalu meninggalkan masjid. Ayyalas salah, sibuk dagang. Mestinya hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Dia jawab hayya 'alas shalah, kamu aja duluan lah. Tutup toko, datang ke masjid. Kalau orang bertanya, nanti kalau anakmu nggak makan, kalau istrimu nggak punya uang belanja, kalau nggak ada yang beli, kalau barang dagangan mula nggak laku, la haula wala quwwata illa billah. Rezeki datang dari Allah. Saya mesti sholat dulu. Allahu Akbar. Tokoku besar, untungnya besar, modalnya besar, dan kalau nggak laku ruginya juga besar. Tapi Allah maha besar. Allahu Akbar. Ulang sekali lagi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Datang setan berbisik, tokomu ada pembeli, nanti dia mau jual, dia mau nawar, dia mau kasih keuntungan, serahkan pada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah kenapa kata Nabi, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan bacaannya. Kalau kamu jadi imam, jangan terlalu panjang. Apalagi di Masjid Al-Ikhlas Pasar Sari Mulia, kalau sampai ayatnya Yasin, ini udah berapa pelanggan yang hilang. Tapi jangan gara-gara ceramah malam ini lalu imamnya baca ayat terlalu pendek. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nun. Allahu Akbar. Tetap ada standar bacaan yang ditetapkan oleh Imam An-Nawawi. Kalau dia melanggar standar bacaan, barulah dia dihukumi makruh. Tapi masih standar bacaan, maka dia masih dibenarkan. Jangan sampai gara-gara imam diperintahkan baca surat pendek, lalu kemudian sholat kita tidak ada tumakninahnya. Tetap membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu akbar. Mohon lapan doa munajat, minta pada Allah, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jangan gara-gara masjidnya di tengah pasar, karena tuntutan dari jamaah mau cepat, akhirnya imam Itu kalau ada masjid di pasar yang sholatnya begitu cepat, itu bukan mazhab Imam Hanafi, bukan mazhab Imam Hanafi, bukan mazhab Imam Maliki, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Hambali. Itu mazhab Valentino Rossi. Tetap tenang, tapi jangan terlalu lama. Lalu kemudian setelah itu tetap berzikir. Jangan gara-gara masjidnya di pasar mau dagang, buka toko, buka ruko, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lari seperti ayam nampak padi. Kamu kenapa nggak pernah ikut zikir sama imam? Ya zikir kan nggak mesti di masjid, sambil jalan juga bisa zikir. Kamu kenapa nggak pernah ikut doa sama imam? Ya doa yang kemarin aja belum makbul Pak Ustaz. Kamu kenapa nggak ikut doa sama imam? Doa saya beda sama imam Pak Ustadz. Imamnya minta hujan, saya jual es. Ini bukan masalah minta hujan, minta es. Hujan itu maknanya rahmat dan barokah, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Jadi kita minta rahmat. Berapa lama? Subhanallah, subhanallah, subhanallah,
subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Paling lama 3 menit, 4 menit. Alhamdulillah. Jangan karena gara-gara mau cepat mentang-mentang masjidnya di pasar, zikirnya terlalu cepat. Apa ini kata orang? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Doa selamat 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat agama, wa afiatan fil jasad, sehat badan, wa ziyadatan fil ilmi, ilmunya nambah, wa barakatan fil rizqi, rizkinya berkah, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Langsung tutup dengan hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Selesai. Inilah yang menghadap Allah. Pasar tinggal, toko tinggal, pedagang tinggal, pelayan tinggal, sahabat tinggal. Ini karena sibuk mengurus dagang sampai lupa sholat. Padahal saat mati datang malaikat maut mencabut nyawa, jenazahnya tetap dibawa ke Masjid Al-Ikhlas Pasar Sari Mulia. Jangan sampai tinggal di tapi nggak pernah mau datang ke masjid, angkuh, sombong, malah ngejek teman yang ke masjid. Mau sholat ya? Iya, titip ya. Sampai masanya nanti kau ingin masuk ke dalam, kau ingin ada di belakang imam, tapi kau tidak bisa masuk ke dalam, kau hanya berada di luar, di emperan. Saat itu kau terbujur kaku di atas kendaraan jenazah. Selesai sholat, barulah imam berdiri, tolong masukkan jenazahnya. Dan saat itu imam sangat menghormatimu. Kau yang selama ini nggak mau jadi makmum, kau yang selama ini nggak mau di belakang imam, kau selama ini yang ngejek muazzin, sampai masanya kau dipersilakan maju ke depan. Kau jadi orang yang paling hebat di depan imam. Sholat jenazah. Tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Kau yang selama ini mau cepat-cepat keluar masjid, kau yang selama ini menganggap sujud terlalu lama, kau yang selama ini menganggap ruku terlalu lama, sekarang kau dikasih hadiah. Enggak pakai ruku, enggak pakai sujud. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Sholawat. Allahu Akbar. Doa. Allah. Sambutan dari Bapak Bupati, kata sambutan dari Bapak Camat, kata sambutan dari Bapak Lurah, kata sambutan dari tokoh masyarakat. Padahal kalau dia orang baik, dia mesti cepat bertemu dengan kebaikannya. Kalau dia orang jahat, dia adalah beban yang mesti cepat-cepat kita campakkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan gara-gara teman nongkrong minum kopi kok nggak ke masjid. Jangan cuma gara-gara teman tertawa kok nggak ke masjid. Ingat, jangan terlalu dekat dengan teman, karena kalau kau mati, teman makan ayam. Tahlilan.
Saudaraku yang dimuliakan Allah, waktu kau mati memang dia nangis. Aduh, besok kita main domino sama siapa? Tapi besok malam dia mulai tersenyum. Enak ya ayamnya? Yummy. Karena kau mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kau mati, Bapak Ibu mau ngirimkan Yasin dan Al-Fatihah ke saya? Dari bunyinya kayaknya kurang yakin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyantuni anak yatim, datang bisnis dagang, sempat kita ambilkan beras, masukkan ke plastik 2 kilo, ambil minyak goreng 1 kilo, ambil gula 1 kilo, ambil teh saset 1 bungkus, ambil roti 3 bin, ambil susu saset, ambil ikan sarden bungkus. Bapak yang bungkus bawa pulang ke rumah, yang ngantar ibu, jangan bapak yang ngantar. Nanti kalau bapak yang ngantar ke anak yatim, emaknya masih muda, makan buah, makan apel, makan pisang, makan jagung, merebus ubi, rebus pisang, kue yang enak. Tidak enak kalau dimakan, kalau tidak dinikmati bersama. Itulah mengapa kue ini banyak tapi nggak dibuka plastiknya. Kenapa? Karena kami merasa nggak enak kalau kami saja yang menikmati. Rasaku juga rasamu, brother. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau anak bapak pakai sepatu bagus, bajunya bagus, mama, di belakang ada anak yatim, tolong ke pasar Sari Mulia belikan baju 2. Tapi anak kita 1, anak tetangga kita 1. Kamu hari raya baju bagus, belikan ada temanmu di belakang, suaminya sudah meninggal dunia. Kenapa bukan papa yang beli? Kalau aku yang beli lain ceritanya nanti. Begitulah perasaan. Orang beriman bukan cuma sekedar sholat, orang beriman bukan sekedar puasa, orang beriman bukan sekedar pergi haji dan umrah. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau mau melihat diri kita 20 tahun akan datang, bapak hanya bisa melihat diri bapak 10 tahun yang lalu. Ustaz Somad, ini foto kita 10 tahun yang lalu. Ustaz Somad, ini gambar kita 20 tahun yang lalu. Tapi melihat diri kita 20 tahun yang akan datang, sekarang 2025, bagaimana cara melihat diri kita 2035, 2045? Kita datang ke panti jompo. Ada panti jompo di Kapuas? Datang ke panti jompo, beli nasi bungkus, bawa kain sarung, bawa baju koko. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Jompo, ini ada saya bawa nasi bungkus. Berapa orang semua jompo di sini? Ada 100 orang Pak, saya mau ngasih makan semuanya. Enggak, 1 orang aja. Ini ada saya bawa 1 kain sarung, 1 baju koko, saya mau makan bersama dengan beliau. Kita melihat kerut tangannya, raut wajahnya. Bapak anaknya di mana? Meninggal. Istri di mana? Meninggal. Saudara di mana? Meninggal. Hidup sebatang kara. Kita pun juga bisa terjadi seperti itu. Berapa banyak orang-orang kaya menganggap orang tuanya sebagai beban. Anaknya bagus, istrinya kuntilanak. Anaknya bagus, suaminya genderuwo. Makanya mudah-mudahan mantu-mantu ibu adalah mantu yang solihah-solihah seperti ibu. Kalau hari ini ibu sebagai mertua, maka saat masanya nanti juga ibu akan sampai pada level akan menjadi tua. Kalau sekarang ibu sebagai menantu, nanti anak ibu akan menjadi anak lajang yang akan menikah dengan perempuan. Ibu akan menjadi tua. Apa yang kau lakukan hari ini? Kalau kau baik kepada mertuamu, kau beri dia makanan, kau berikan dia kebaikan. Saya sangka dulu kalau anak laki-laki saya nikah,
saya akan kehilangan anak Ustaz. Banyak perempuan takut kalau anak laki-lakinya nikah dia akan kehilangan anak. Ini anak saya lahirkan meregang nyawa, saya sekolah sampai S1, S2, berpisah, dia jauh di Bandung, Surabaya. Tapi ternyata setelah menikah Ustaz, istrinya lebih sayang pada saya. So sweet. Ini ungkapan sinetron Ramadan. Kenyataannya mungkin lebih manis daripada itu. Rabbana hablana minas solihin. Mudah-mudahan anak kita semuanya anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Enaknya masjid ini, kita tahu bahwa kita sudah ngaji 1 jam. Dari mana? Karena jamnya tepat di depan saya. Tadi saya berdiri mulai jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:30. Ini masjid yang penceramahnya nggak mungkin kelewatan waktu. Kenapa? Karena dia tepat waktu. Di beberapa masjid saya bingung mau mengakhiri ceramah, bingung nyari jamnya di mana. Kelihatan rupanya jamnya dibalik dan sudah lama nggak diganti baterai. Tapi Masjid Al-Ikhlas dari mulai kipasnya, AC-nya, lampunya, sound systemnya sampai pada penempatan jamnya juga tepat. Kenapa? Karena ceramah lama-lama juga menyiksa jamaah. Jamaah sudah capek dari pagi tadi dagang, bisnis, jualan, berhadapan dengan kantor pajak, berhadapan dengan pembeli yang permintaannya macam-macam. Maka dia mau ceramah ke masjid, dia mau mendengarkan tausiah. Kalau terlalu lama dia pikir kapanlah penderitaan ini berakhir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang ingin saya sampaikan adalah umat Islam mesti berdagang, bisnis, berniaga, kaya raya, tapi bukan untuk dunia, untuk menolong agama Allah. Bangun masjid, beasiswa anak yatim, fakir miskin, pondok tahfiz Quran, bantu pondok-pondok pesantren, datang ke kiai, PCNU, Majelis Ulama Indonesia, abah guru. Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad kemarin. Kebetulan saya pedagang sukses di Pasar Sari Mulia Kapuas. Berapa kelas yang perlu dibangun? Berapa asrama? Berapa toilet? Berapa dinding? Berapa papan tulis? Berapa kursi? Berapa lemari? Mau bantu? Enggak, nanya aja. Ma'akal tafa'af naita. Duit yang dibelikan ke makanan habis. Wa malabista fa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata saddaqta, yang kau pakai untuk menolong agama Allah, itulah yang akan jadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisnismen, pedagang semuanya kaya raya dan ikhlas karena Allah menjadi amal jariah walaupun nanti sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat, pintu rezeki dan pintu keberkahan. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin. Saudara kami yang berwakaf, berinfak, bersedekah, berikan balasan kelipatan harta yang berlimpah ya Allah. Kalau mereka masih hidup, berikanlah panjang umur, murah rezeki, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah. Kalau sudah meninggal dunia, Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan. Jadikan Kabupaten Kapuas baldatun